Halo, perkenalkan nama saya Albert Siti dari kelompok Game 3. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kami yang berjudul Petualangan Abeng. Ya, dimulai dari daftar isi, yaitu ada profil tim, identifikasi masalah, profil pengguna, solusi dan ide gagasan, teknologi dan metode yang digunakan, demo solusi, dan terakhir rencana tidak lanjut. Ya, dimulai dari satu profil tim. Nah, jadi anggota tim kami itu ada 5 orang, yang diketuai oleh Felix Irwanto dari Prodi Teknologi Informasi, yang berposisi sebagai programmer dan desainer. Kedua ada Putri Anissa dari Prodi Desain Komunikasi Visual yang berposisi sebagai game designer dan artis. Ketiga ada saya sendiri Albert Dajasite dari Teknologi Informatika yang berposisi sebagai programmer dan game designer. Keempat ada Huda Pratama Aziz Saputra dari Teknologi Informatika yang berposisi sebagai programmer dan database administrator. Terakhir ada Irfan Wahyudin dari Teknologi Informatika yang bertugas sebagai programmer dan game designer. 2. Identifikasi masalah. Berdasarkan survei Program for International Student Assessment atau PISA, Indonesia menempati peringkat ke-62 dari 70 negara dengan tingkat literasi rendah. Menurut data dari UNESCO, minat baca Indonesia masih sangat memprihatinkan, di mana jika dilihat dari presentasinya hanya sebesar 0,01%. Berikut adalah permasalahan ada dalam bentuk tree diagram. Di sini ada masalah yaitu anak malas membaca buku. Beberapa gejalanya seperti anak merasa membaca itu membosankan, kemudian tidak mau membaca buku, kemudian lebih suka memakai gadget, dan terakhir tidak tahu membaca apa. Jadi ini penyebabnya ada seperti buku tidak memiliki buku bacaan tidak memiliki gambar, kemudian anak tidak tertarik membaca buku, dan terakhir anak lebih senang bermain game daripada membaca. Perkenalkan, saya Putri Nisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil pengguna. Masalah pengguna yaitu Abeng adalah seorang anak SD yang berumur 10 tahun. Abeng gemar bermain game di smartphone-nya sehingga malas untuk membaca buku. Karena malas membaca buku, wawasan Abeng sangat kurang sehingga Abeng seringkali tidak tahu menjawab pertanyaan oleh guru dan juga teman-temannya. Padahal dengan membaca buku dapat meningkatkan kompetensi dan juga kualitas diri Abeng sendiri. Oleh karena itu, kami dari Game 3 Jaya Abadi hadir dalam menciptakan sebuah game edukasi kuis berjudul Petualangan Abeng yang cocok untuk dimainkan anak-anak sehingga dapat meningkatkan minat membaca melalui gadget mereka dimanapun dan juga kapanpun. Dari masalah pengguna, solusi dan ide gagasan yang kami tawarkan adalah mengembangkan sebuah game yang dapat membuat anak suka membaca dengan bermain game, edukasi puzzle yang menarik dan juga interaktif. Lalu apa saja sih fitur yang ditawarkan? Yang pertama ada cerita bergambar. Pemain di sini diarahkan untuk membaca cerita dengan gambar yang menarik karena di akhir cerita akan ada sebuah kuis yang bertujuan untuk mengasah kemampuan anak. Kedua ada pilihan ganda. Pemain memilih jawaban yang benar dari 4 pilihan ganda sesuai dengan pertanyaan yang ditampilkan. Ketiga ada susun huruf. Di sini pemain menyusun kata dari beberapa huruf yang diacak sesuai dengan visual yang ditampilkan. Keempat ada mengisi jawaban. Di sini pemain mengisi kolom jawaban sesuai dengan pertanyaan yang ditampilkan dalam game. Kelima adalah kustomisasi karakter. Di sini adalah fitur yang sangat menarik karena pemain dapat mengkustomisasi karakter yang dapat ditukar dengan bintang. Bintang yang didapatkan bervariasi jumlahnya sebagai reward ketika mengerjakan kuis sesuai dengan jumlah bantuan yang dikerjakan dan juga waktu yang tersisa. Dengan adanya fitur yang ditawarkan, diharapkan dapat meningkatkan ketertarikan kalangan anak SD dalam membaca sehingga dapat meningkatkan tingkat literasi, kompetensi, dan juga kualitas diri siswa. Perkenalkan, saya Irfan Wahyudin. Saya akan membahas tentang teknologi dan peralatan yang digunakan. Yang pertama adalah bahasa pemrograman C#. Kami menggunakan bahasa pemrograman ini sebagai bahasa utama dalam membangun aplikasi game Petualangan Abeng. Lalu yang kedua adalah Unity. Kami menggunakan aplikasi Unity sebagai game engine untuk mengembangkan game multiplatform dan software pengolah gambar, grafik, suara, input, dan lain-lain yang ditunjukkan untuk membuat game. Lalu ada Figma. Aplikasi ini kita gunakan sebagai tempat untuk membuat design thinking, overflow, dan membuat prototype game Petualangan Abeng. Lalu ada JIT. Penggunaan JIT di tim kami yaitu digunakan untuk menyimpan perubahan yang sudah dilakukan. JIT push juga kami gunakan dalam mengirimkan perubahan file yang dilakukan setelah commit ke remote repository. GitHub Desktop, kami menggunakan aplikasi ini untuk menyimpan source code dan melacak riwayat lengkap semua perubahan pada kode. Firebase adalah aplikasi database yang dapat digunakan untuk menyimpan dan mensinkronisasikan data antar pengguna secara real time. Kami menggunakan Firebase sebagai tempat menyimpan data pengguna untuk login dan sign in di game Petualangan Abeng. Google Meet. Kami menggunakan Google Meet dikarenakan posisi kita yang berjauh-jauhan. Jadi kami menggunakan aplikasi ini sebagai media untuk berkomunikasi. Selain itu juga sebagai media untuk berdiskusi dalam mengerjakan proyek yang kita buat ini. Hai, perkenalkan, nama saya Huda Pratama. Di sini saya akan menjelaskan bagian demo solusi. Yang pertama, bagian main menu. Main menu ini berisi tentang 4 pilihan menu yang disediakan, yaitu Start Game, Customize, Setting, dan Exit. Gambar di samping merupakan tampilan fitur pilih cerita. Level Selection. Gambar di samping merupakan tampilan untuk level selection. Jadi pemain harus memilih cerita yang akan dibaca dan akan dikerjakan kuisnya.
Cerita bergambar. Gambar di samping merupakan tampilan narator menampilkan cerita yang harus dibaca oleh pemain sebelum mengerjakan kuis. Kuis pilihan ganda. Gambar di samping merupakan tampilan untuk kuis pilihan ganda. Pop-up kuis selesai. Gambar di samping merupakan notifikasi bahwa telah mengerjakan kuis dan mendapatkan bintang sesuai sisa waktu yang ada. Kuis susun huruf. Gambar di samping merupakan tampilan dari soal kuis susun huruf. Pada bagian ini berisi soal-soal yang jawabannya harus disusun setelah membaca cerita bergambar. Kuis soal mengisi jawaban. Gambar di samping adalah merupakan tampilan dari fitur kuis soal mengisi jawaban. Jawaban harus diisi setelah membaca cerita bergambar. Tipe kuis ini yaitu pemain harus mengisi sendiri jawabannya. Kemudian fitur hint atau bantuan. Gambar di samping merupakan tampilan dari fitur hint atau bantuan. Jadi ketika pemain mengalami kesusahan dalam menjawab soal yang disediakan, maka pemain dapat menggunakan fitur ini untuk memudahkan dalam menjawab soal yang disediakan. Kemudian yang terakhir, bagian menu customize. Pada gambar di samping merupakan tampilan dari menu customize. Pada fitur ini pemain dapat menukarkan bintang reward yang telah didapat setelah menyelesaikan kuis tadi. Bintang itu dapat ditukar dalam bentuk aksesoris dan baju. Perkenalkan, nama saya Felix Surwanto. Di sini saya akan menjelaskan rencana tindak lanjut daripada game Petualangan Abeng ini. Yang pertama itu ada kami merencanakan untuk menambah cerita baru. Jadi cerita baru yang kami ingin tambahkan yaitu mungkin ada cerita Roro Jonggrang, ada juga cerita Timun Emas, dan juga cerita Sangkuriang. Kedua, itu ada penambahan fitur baru. Fitur baru di sini yaitu text to speech, sehingga dari pemain akan memperkaya pengalaman mereka dalam bermain game ini. Kemudian kami juga ingin mengintegrasikan dengan Unity Monetization atau Unity Advertisement, sehingga dari pengguna nanti jika ingin atau membutuhkan bantuan tambahan, dan ketika mereka kehabisan bantuan atau hint, mereka dapat menonton iklan terlebih dahulu dan hint mereka nanti akan ditambahkan atau diberikan kepada mereka untuk membantu menjawab kuis yang kami berikan. Dan yang terakhir itu mungkin adanya uji coba dan kerjasama dengan sekolah dasar. Jadi karena target profil daripada pengguna kami itu adalah anak SD, jadi mungkin kami akan melakukan uji coba dan kerjasama ke beberapa sekolah dasar. Mungkin pertama itu dari tingkat regional terlebih dahulu, baru nanti ada ke nasional, dan mungkin juga sampai ke tahap internasional jika memungkinkan. Jadi begitu adalah rencana tindak lanjut dari game ini. Akhir kata, kami mau mengucapkan terima kasih, dan mungkin jika ada pertanyaan dapat menghubungi saya, Felix Surwanto, selaku ketua daripada kelompok Game Dev 3, atau ada anggota lainnya, ada Putri, ada Albert, ada Huda, dan juga ada Irfan.